Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Halo, sadar nggak sih kalau cara kita memulai hari itu bisa jadi penentu antara kesehatan dan, iya, bencana? Apalagi nih buat kita yang usianya sudah nggak muda lagi. Ternyata ada loh beberapa kebiasaan pagi yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam justru bisa jadi jalan pintas menuju stroke. Nah, seperti yang dikatakan di sini, tujuan kita ngobrol hari ini tuh bukan buat bikin panik atau takut, justru sebaliknya. Ini adalah misi penyelamatan. Kita mau sama-sama membekali diri dengan ilmu supaya bisa menjaga diri kita dan juga orang-orang yang kita sayangi. Jadi, yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Kita akan bedah satu persatu 4 kebiasaan ini. Kita lihat kenapa sih kok bisa bahaya. Dan yang paling penting, kita cari cara yang gampang banget buat mengubahnya. Dimulai dari besok pagi. Informasi yang akan kita bahas ini bukan kaleng-kaleng loh. Sumbernya luar biasa. Salah satunya dari Dr. Hoshio Takeda, seorang ahli bedah jantung dari Jepang. Bayangkan, di usianya yang sudah 92 tahun, beliau masih semangat membagikan ilmunya. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang sudah teruji oleh waktu. Oke, kita mulai dari bahaya yang pertama. Gelas yang kosong di sebelah tempat tidur. Dehidrasi di pagi hari. Kedengarannya sepele ya? Ah, cuma lupa minum. Eits, jangan salah. Di balik kelalaian kecil ini, ada risiko besar yang lagi ngintip. Coba deh bayangin, setiap malam pas kita tidur pulas, tubuh kita itu diam-diam kehilangan cairan. Nggak tanggung-tanggung, antara 500 sampai 700 ml. Itu hampir satu botol air mineral ukuran sedang loh. Kita kehilangan sebanyak itu tanpa minum setetes pun. Terus, efeknya apa? Nah, waktu cairan itu nggak diganti, darah kita jadi lebih kental. Coba deh bayangin, oli mesin yang udah kental, mesinnya pasti kerjanya jadi berat banget kan? Sama persis dengan jantung kita. Jantung harus mompa dengan kekuatan ekstra. Dan ini ngasih tekanan yang luar biasa ke pembuluh darah kita yang seiring usia kan makin rapuh. Dan ini bukan cuma teori ya, ada kisah nyata yang bikin hati miris. Dari seorang pensiunan guru di Osaka, gara-gara kebiasaan sepele nggak minum air setelah bangun, beliau kena stroke. Kata istrinya, sekarang suaminya cuma bisa menatap, nggak bisa lagi menjawab kalau namanya dipanggil. Sebuah pengingat yang begitu keras tentang harga dari segelas air. Lalu solusinya gimana? Ternyata, gampang banget. Jadikan minum segelas air itu sebagai hal pertama yang Anda lakukan begitu mata melek, bahkan sebelum turun dari kasur. Tindakan kecil ini ibaratnya oli pertama buat mesin tubuh kita, sebuah langkah pencegahan buat melindungi otak dan jantung. Oke, lanjut ke bahaya kedua. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kita anggap sebagai momen ketenangan pagi. Duduk santai kelamaan setelah bangun tidur. Ternyata, di balik kedamaian itu ada perangkapnya. Coba lihat bedanya. Di luar, yang kita rasain kan damai, rileks. Tapi di dalam tubuh kita, ceritanya beda banget. Gravitasi itu bikin darah jadi ngumpul di kaki, sirkulasi melambat, dan kondisi ini kondisi yang ideal banget buat gumpalan darah terbentuk. Bahaya kan? Dan risiko ini beneran nyata. Ada seorang pria usia 68 tahun yang terbiasa duduk santai lebih dari 1 jam setiap pagi. Suatu hari, pas dia mau berdiri, tiba-tiba dia ambruk. Ternyata ada gumpalan darah yang jalan sampai ke paru-parunya. Beliau nyaris nggak selamat. Ini bukti kalau diam terlalu lama, itu bisa sangat berbahaya. Solusinya cuma butuh 2 menit kok. Gerakan-gerakan simpel kayak muter-muter pergelangan kaki atau jinjit naik turun itu fungsinya kayak pompa kecil. Gerakan ini mendorong darah yang tadinya tertidur di kaki buat balik lagi bersirkulasi, memastikan alirannya lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Bahaya nomor 3 adalah perut yang kosong. Kita kan sering dengar ya, lewatin aja sarapan biar diet. Tapi buat tubuh yang udah berumur, melewatkan bahan bakar pertama di pagi hari, itu sama aja kayak menyalakan bom waktu. Coba kita lihat apa yang terjadi di dalam. Tanpa ada asupan pagi hari, gula darah bisa anjlok drastis. Akibatnya, tekanan darah jadi nggak stabil. Bayangin deh sistem pipa tua yang tekanannya naik turun secara ekstrim. Nah, persis seperti itulah yang terjadi pada pembuluh darah di otak kita. Contohnya datang dari seorang ibu di Bekasi. Niatnya sih baik, mau nurunin berat badan dengan nggak sarapan. Tapi pas lagi asyik menyapu, beliau pingsan dan didiagnosis stroke ringan. Penyebabnya? Yaitu tadi, gula darah rendah dan dehidrasi. Ini bukti nyata hubungan antara perut kosong dan kesehatan otak. Tapi perlu diingat ya, sarapan itu bukan berarti harus makan besar. Tujuannya simple, untuk membatalkan puasa semalaman.
Sepotong roti, sebutir telur rebus, atau sebuah pisang aja udah cukup kok buat ngasih sinyal aman ke tubuh kita, menstabilkan sistem, dan ngasih energi awal yang penting banget. Dan bahaya terakhir, ini datang dari teman terdekat kita di zaman sekarang, handphone. Siapa yang sangka coba benda yang pertama kali kita raih pas bangun tidur, ini justru bisa jadi pemicu stres yang membahayakan jantung dan otak kita. Gini cara kerjanya. Secara alami, tubuh kita itu memang melepaskan hormon stres kortisol di pagi hari untuk bantu kita bangun. Nah, ketika kita langsung buka HP dan lihat berita buruk, email kerjaan yang bikin pusing, atau perdebatan di grup WhatsApp, itu seperti kita menyiram bensin ke api. Stres langsung melonjak, dan ini ngasih kejutan listrik ke sistem jantung dan pembuluh darah kita. Ada bukti nyata dari seorang bapak di Bandung yang sering rasa jantungnya berdebar-debar di pagi hari. Solusinya? Ternyata sederhana. Dia berhenti buka grup chat keluarga selama 1 jam pertama setelah bangun. Hasilnya, gejala itu hilang. Perubahan kecil tapi dampaknya luar biasa. Jadi solusinya adalah dengan menciptakan zona tenang. Kasih diri Anda jeda. Cukup 30-60 menit aja sebelum menyentuh layar apapun. Biarkan otak dan jantung kita bangun secara alami. Gunakan waktu berharga ini buat bernafas, peregangan, atau sekedar menikmati heningnya pagi. Mulailah hari dengan damai, bukan dengan kekacauan. Baik, kita sudah bahas 4 perangkap di pagi hari. Nah, sekarang, mari kita satukan semua solusinya menjadi sebuah ritual pagi yang baru, yang sederhana, tapi punya kekuatan untuk mengubah kesehatan kita. Inilah ritual pagi baru Anda. 4 pilar sederhana untuk pagi yang sehat. Pertama, hidrasi. Minum air dulu. Kedua, aktivasi. Gerakan tubuh pelan-pelan. Ketiga, beri energi dengan sarapan secukupnya. Dan keempat, lindungi pikiran Anda dengan ketenangan. 4 langkah ini adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang Anda. Dan seperti yang diingatkan oleh Dr. Takeda, kesehatan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba atau untung-untungan. Kesehatan adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat secara konsisten setiap hari. Dan semuanya dimulai dari cara kita menyambut pagi. Jadi pertanyaannya kembali kepada kita. Pagi yang salah bisa merampas segalanya. Pagi yang benar bisa membangun kesehatan yang kokoh. Dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang, pilihan mana yang akan Anda ambil besok pagi? Terima kasih.